so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas pas ganjil bahasa Indonesia kelas 10 SMK, SMA atau MA ya. Pas ganjil bahasa Indonesia kelas 10. Bagaimana soal dan pembahasannya? Kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja soal yang nomor 1. Aspek-aspek yang dilaporkan pada laporan observasi itu apa saja? A. Definisi, B. Deskripsi, C. Umum, D. Terpusat, atau E. Verba penghubung. Jadi kalau laporan observasi, yang namanya observasi adalah menyaksikan, melihat, mengamati, adalah deskripsi ya. Jadi untuk laporan observasi adalah aspeknya yang dilakukan adalah deskripsi. Jadi korek jawabannya adalah B. Ingat, kalau laporan observasi itu deskripsi. Baik, soal berikutnya. Soal nomor 2. Observasi dapat dilakukan secara langsung dengan cara melihat, membaca, mendengarkan informasi, D. Membaca berita, atau E. Mendapatkan berita. Jadi yang dimaksud dengan observasi secara langsung adalah dengan cara A. Melihat atau menyaksikan secara langsung. Dikorek jawabannya adalah A. Baik, soal berikutnya. Soal nomor 3. Kalimat yang menggunakan satu verba disebut A. Kalimat kompleks, B. Kalimat simpleks, C. Kalimat deskripsi, D. Kalimat definisi, atau E. Kalimat penjelas. Kalau satu verba jelas adalah kalimat simpleks. Satu kalimat tunggal adalah kalimat simpleks. Kalau dua adalah kalimat kompleks. Itu kalau dua ya. Kalau satu adalah kalimat simpleks. Dua atau lebih ya, itu adalah kalimat kompleks. Tetapi kalau satu verba adalah kalimat simpleks atau cuma dengan kalimat tunggal ya. Polanya itu bisa 1S plus 1P bisa, atau 1S plus 1P plus objek bisa, atau 1S plus 1P plus pel bisa ya, dan seterusnya. Yang penting S dan P ini cuma satu ya, S nya satu, P nya satu ya. Jadi yang P dan S nya cuma satu ya, itu namanya satu verba. Korek, jawabannya adalah B. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Kalimat simpleks ya terdapat pada kalimat di atas adalah ya. Kalimat simpleks tadi apa? Satu bisa satu subjek, satu predikat ya, satu verba adalah kalimat simpleks. Kita cek saja yang merupakan kalimat simpleks ya. Setelah dingin kembali peras-peras daun kemangi. Nah, ini adalah simpleks ya. Saring dan, nah, kalau ada konjungsi dan itu pasti kompleks ya. Maka dua salah ya, ada dua salah, A, B salah, E salah ya. Kemudian agar lebih awet simpan dalam kulkas. Jadi 3 masuk ya, ini masuk. 4 gunakan dengan bantuan kapas dan. Nah, dan ini adalah kalimat kompleks ya, ini kompleks. Maka 2 dan 3 jangan 2 dan 4 salah, maka C salah. Jadi korek, jawabannya pasti apa? D ya. Ingat, kalimat simpleks itu 1S 1P, nah, dan seterusnya. Yang lainnya adalah pendukung gitu ya. Itu untuk kalimat simpleks.
Baik, soal berikutnya, soal nomor 5. Dari teks tersebut yang termasuk dalam definisi umum laporan adalah, ya. Di sini ada pertanyaan, dari teks ini ada pertanyaan tentang definisi umum laporan adalah. Nah, di sini dari yang dinamakan definisi umum laporan itu apa? A. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Nah, ini namanya definisi umum, ya. Adalah, nah, ada kata kunci adalah, artinya, yaitu namanya definisi umum laporan, ya. Laporan dalam bentuk definisi adalah, jawabannya adalah A, ya. Jelas, ada kata kunci adalah, artinya, yaitu itu adalah pengertian dari definisi umum, ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6. Paragraf atau struktur yang berisi manfaat-manfaat dari objek yang diamati dari tes laporan hasil observasi disebut apa itu? Jelas, ada kata manfaat, maka jawabannya harus hubungannya dengan manfaat. Jelas, langsung jawabannya adalah deskripsi manfaat, ya. Sudah ada kata kunci tentang berisi manfaat. Kalau definisi khusus adalah penjelasan lebih khusus, umum yang lebih umum, ya. Karena di sini ada kata kunci manfaat, maka jawabannya adalah deskripsi manfaat. Baik, soal berikutnya, soal nomor 7. Paragraf di atas, ya, merupakan bagian struktur teks laporan hasil observasi, yaitu, nah, ini bagian apa, ya? Hiu paus atau whale shark, ya, Rhincodon typhus merupakan, nah ini ada kata kunci merupakan ikan hiu besar. Kalau merupakan ini berarti apa? Pernyataan umum, ya. Jadi pernyataan umum, artinya, ya, adalah itu masuknya ke pernyataan umum, ya. Kalau ada bagian kesimpulan, jadi, artinya itu pengertian tadi, ya. Kalau kesimpulan itu kesimpulan dari penjelas. Kemudian klasifikasi itu pembagian, ya. Kalau manfaat seperti tadi, ya, klasifikasi itu pembagian. Jadi jelas di sini ada kata kunci merupakan adalah pernyataan umum, ya. Korek. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya nomor 8, ya. Gagasan pokok paragraf di atas adalah, nah, gagasan pokok paragraf di atas adalah, kita cek, buah manggis memiliki beberapa manfaat. Nah, ini manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, ya, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan. Ini manfaat, ya. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit manggis kaya akan antioksidan. Jelas, gagasan pokoknya terletak di kalimat pertama adalah buah manggis banyak manfaatnya. Jadi apa? Manfaat buah manggis. Nah, jadi jawabannya D. Kalau A, buah manggis dipercaya, ini manfaat. Buah manggis bermanfaat bagi kesehatan. Jadi lebih tepat adalah manfaat buah manggis. Jadi korek jawabannya adalah D, ya. Kalau ini yang E, ini salah satu dari manfaat, ya. Kalau yang C salah satu dari manfaat. Jadi jawabannya adalah D, manfaat buah manggis. Nah, tidak hanya untuk buat kesehatan juga, ya. Kalau ini kurang mewakili dari bacaan ini, ya. Kalau yang B, ya. Jadi jawabannya adalah D, manfaat buah manggis. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9. Paragraf tersebut menjelaskan hal-hal berikut kecuali, kita baca, ya. Upacara adat tradisional grebek yang diadakan setahun sekali, yakni pada lebaran atau lebaran hari kedua, berlangsung sekitar 40 menit sejak pukul 9.50 pagi, ya, sampai 10.30. Berbagai ubur rampe atau barang dan udik-udik sesaji berupa jenis sayuran, buah-buahan, dan makanan tradisional yang ditata dan disusun seperti bentuk gunung dikirap oleh para prajurit abdi dalam Keraton Yogyakarta dengan rute dari dalam keraton atau pagelaran, ya. Paragraf di atas, ya, ini yang dimaksud, ya, menjelaskan kecuali. Jadi kecuali itu yang tidak dijelaskan di situ. Yang A, macam-macam kegiatan ada, ya. Ada kegiatan
apa ya, ini buah-buahan, kemudian ada udi-udi ya. Kegiatannya ini ya, nama kegiatan grebek ya, manfaat kegiatan. Apa manfaatnya di situ? Pelaku kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan ya. Hal-hal berikut manfaat kegiatan ya. Nah, apa ini? Nah, makna tersiratnya ada enggak? Hal-hal berikut kecuali ada pelaku kegiatan. Pelaku kegiatannya ada ya. Pelaku kegiatannya ada prajurit. Nah, yang tidak ada ini apa? Manfaat kegiatan, tidak dijelaskan di situ ya. Jadi jawabannya adalah C ya, manfaatnya tidak ada, tidak disampaikan. Baik, selanjutnya adalah nomor 10 ya. Fakta dalam paragraf tersebut diperoleh melalui ya. Jadi fakta dalam paragraf ya, paragraf nomor 9 tadi melalui apa? Apakah perekaman, proses pencatatan, wawancara dengan narasumber, pengamatan lapangan, atau penyebaran angket? Ya, jadi dalam soal nomor 10 ini adalah pengamatan lapangan ya. Jadi tadi fakta-fakta itu kan diamati atau dilihat secara langsung ya. Jadi jawabannya adalah pengamatan lapangan. Kalau ada seperti tadi ada ubur rampai, ada di sesaji, ada dibentuk dalam bentuk gunungan, itu diamati secara langsung di lapangan atau di kondisi realnya. Jadi jawabannya adalah D ya. Baik, selanjutnya nomor 11 ya. Ini pertanyaannya adalah apa ini pertanyaan? Rombongan. Nah ini ya, observasi paragraf tersebut tergolong ke bagian ini, bagian apa? Rombongan ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah ini paling depan deretan siswa-siswi imut. Nah, mereka asik memainkan mayoret, melakukan koreografi menggunakan benderanya masing-masing. Kelompok mayoret ini diikuti dengan marching band, disusul dengan sejumlah pelajar yang menempel tubuh mereka dengan papan yang bertuliskan hak-hak yang patut dituntut remaja. Rombongan diakhiri dengan sekelompok pelajar yang baris di dalam selimut berbentuk spanduk yang diisi petisi berupa tanda tangan pelajar dari sejumlah sekolah di Bandung dalam suatu teks laporan. Oh ya, ini ya pertanyaannya ya. Nah, itu apa? Itu adalah penjelasan atau deskripsi perbagian ya. Kalau umum tadi jelas adalah artinya, yaitu pengertian. Observasi tadi apa? Observasi harus berupa deskripsi ya, penggambaran perbagian tadi per kelompok ya. Jadi jawabannya adalah E. Baik, soal nomor 12 ya. Dalam struktur laporan observasi, paragraf tersebut termasuk dalam bagian apa? Nah, ini pada bagian observasi ya, kita cek. Pada saat dibawa keluar dari dalam keraton Yogyakarta, dikerapkan di alun-alun utara keraton tersebut dan dibawa ke Pengulon atau salah satu gedung yang berada di sebelah masjid besar keraton itu. Gunungan, nah sesaji berbentuk gunung menjadi tontonan menarik ribuan penonton. Sampainya di Pegulon, sesaji berupa apel, jeruk, kacang panjang, telur rebus dan jadah ya, makan tradisional yang terbuat dari beras ketan itu didoakan oleh para abdi dalam terlebih dahulu. Baru selanjutnya diperebutkan oleh para warga yang menonton. Ini namanya observasi. Jadi prosesnya adalah deskripsi umum atau deskripsi perbagian. Kalau ini adalah deskripsi perbagian ya, karena di sini menjelaskan bagian-bagian awal-awal ya, dari dikirap di alun utara keraton, kemudian dibawa di Pengulon ya, sampai di Pengulon, kemudian apa? Direbutkan oleh para warga yang menonton. Jadi ada langkah-langkahnya. Berarti apa? Bagian deskripsi. Jadi observasi identik dengan deskripsi, yaitu jawabannya E ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 13 ya. Paragraf tersebut melaporkan apa? Nah, kita cek.
Setiap malam berpuluh ribu tikus menyerbu desa-desa di Kecamatan Pracian Montoro. Segala macam tanaman sampai kepada pohon petai Cina yang sudah tua habis digeroti tikus. Jadi ada kata kunci tikus ini ya. Karena diulang-ulang terus, binatang piaraan seperti ayam, kambing, dan sapi tidak luput dari serangan tikus. Nah, tikus lagi, apalagi bahan makanan ya. Memang itu yang dicari, habis tandas ditelan tikus. Bahkan penduduk beberapa desa terpaksa diungsikan karena ketakutan. Sampai sekarang masih ada orang yang tidak mau pulang ke kampung halamannya. Jadi ini yang dibacakan tikus. Yang tidak ada tikus berarti salah. B, tidak ada tikus, salah. C, tidak ada tikus, salah. D, tidak ada tikus, salah. E, tidak ada tikus, salah. Kalau A, keganasan ribuan tikus, jelas. Jadi korek jawabannya adalah A. Gampangnya saja, kalau di sini ada kata atau makna kata yang sering diulang-ulang, itu adalah hal yang dilaporkan atau gagasan utama. Nah, gagasan utama adalah pelaporan ya seputar itu, seputar tikus. Maka dari A, B, C, D, dan E yang ada kata tikus adalah cuma di A. Dan dijelaskan bahwa tikus adalah keganasan ribuan tikus ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 14. Gagasan utama paragraf di atas dinyatakan dalam kalimat. Kalau ada pertanyaan semacam ini, itu pasti jawabannya adalah A ya. 1, 2, 3, 4, 5 pasti A ya. Tempat hidup laut mempunyai kelebihan dibandingkan darat. Nah, kelebihan-kelebihan laut antara lain. Nah, ini sudah dijelaskan di kalimat pertama ada laut. Kemudian darat juga dijelaskan ya. Jadi jawabannya adalah A. Gampang saja, jadi 99% jika ada pertanyaan yang jawabannya letak kalimat utama atau gagasan utama kok 1, 2, 3, 4, 5 rata-rata terletak di kalimat 1 karena deduktif ya. Kalau di akhir adalah induktif. Jadi jawabannya adalah A ya. Jelas itu. Di samping itu kalimat kedua, 3, 4 dan seterusnya adalah menjelaskan kalimat pertama ya. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir adalah soal 15. Isi teks eksposisi di atas adalah ya. Ini membahas apa ya? Indonesia memiliki berbagai rempah yang digunakan sebagai bumbu dapur. Salah satunya adalah kencur ya. Kencur selain sebagai bumbu dapur juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional, yaitu obat batuk herbal. Untuk obat batuk kencur ya. Jadi yang sering diulang-ulang apa? Kencur. Maka di sini harus ada kata kencur ya. Misalkan A tidak ada kencur ya. B ada, C ada, D ada, E ada. Jadi kita cek ya. Di sini membahas tentang kencur. Nah, ini manfaat kencur ini sebagai obat tradisional untuk obat batuk. Nah, jadi apa jawabannya? Kencur adalah bumbu dapur yang berkhasiat. Jadi manfaat dari kencur. Kalau ini hanya salah satu rempah, tidak menjelaskan manfaat atau bisa dimanfaatkan atau khasiat. Kalau yang B hanya obat batuk, itu salah satu manfaat, tidak semuanya. Kalau yang D jeruk nipis, jahe dan madu harus dicampur kencur, tidak. Jadi yang sering diulang atau isi teks eksposisi dia adalah tentang manfaat kencur atau kencur adalah bumbu dapur yang berkhasiat ya. Itu yang dapat saya sampaikan dari soal penjelasan nomor 1 sampai 15. Jika ada yang pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan dapat mudah dipahami. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.